Selamat pagi, selamat berjumpa video kali ini. Dan semoga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama pelajaran agama Katolik kelas 9 bab 1, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Subtemanya F. Maria teladan hidup beriman. Sebagai indikatornya, 1. Menjelaskan kedudukan Maria dalam sejarah keselamatan. 2. Menjelaskan peran Maria dalam hidup dan karya Yesus. 3. Meneladani ketaatan Maria dalam melaksanakan kehendak Allah. Dan sebagai bahan kajian pada pelajaran hari ini, 1. Maria menerima warta gembira. 2. Maria dan masa kanak-kanak Yesus. 3. Maria dan hidup Yesus di muka umum. 4. Maria teladan hidup beriman. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putramu ke dunia yang dilahirkan dengan perantaraan Bunda Maria yang tetap perawan. Dengan ketaatan iman yang luar biasa, Bunda Maria melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami mampu menimba iman dan ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, sehingga kami dapat menikmati janji Kristus yang menyelamatkan. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjut bahan kajian pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami makna ketaatan dalam menanggapi kehendak Allah. Allah telah mewartakan karya keselamatan kepada manusia. Tawaran karya keselamatan ini menuntut untuk menanggapi dengan iman. Jadi dalam menanggapi warta karya keselamatan Allah, maka kita harus mau meneladani Santa Perawan Maria yang telah bersedia menanggapi kehendak Allah dengan penuh ketaatan iman yang sempurna. Maka perlulah kita memahami peranan Maria dalam sejarah keselamatan. Sekarang mari kita baca dan merenungkan cerita tentang gadis gelandangan berikut ini, sehingga kalian dapat memahami makna ketaatan iman dalam menanggapi panggilan dan kehendak Allah. Gadis gelandangan. Konon ada seorang gadis yang miskin dan yatim piatu, tidak memiliki rumah dan tempat berteduh. Dia membawa sedikit roti yang diberikan oleh orang yang baik hati. Dia seorang gadis yang saleh. Meskipun keadaannya malang, dia tidak kehilangan harapan pada Tuhan. Dia berjumpa dengan seorang pria miskin yang berkata kepadanya, "Berilah saya roti. Saya sangat lapar.
Gadis itu memberikan seluruh roti yang dibawanya kepada orang itu. Semoga Tuhan memberkati ini untukmu, katanya ketika meninggalkan pria miskin itu. Kemudian ia bertemu dengan seorang anak yang mengeluh, "Hawa ini sangat dingin dan saya tidak punya topi. Berilah saya sesuatu untuk menutup kepalaku." Gadis itu pun memberikan topinya kepada anak itu. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan seorang anak gelandangan lainnya yang meminta pakaiannya. Dia memberikannya. Ketika malam mulai datang, gadis itu masuk ke dalam hutan dan di sana dia bertemu dengan seorang anak gelandangan lainnya yang membutuhkan pakaian dalamnya. Dia pun berpikir, di sini gelap dan tak ada seorang pun bisa melihat saya. Lalu dia memberikan pakaian terakhir yang melekat di tubuhnya. Di saat gadis itu berdiri dengan telanjang, bintang-bintang mulai berjatuhan dari langit seperti keping-keping emas. Awan putih turun menyelimutinya, dan hutan itu seperti berubah menjadi taman Firdaus. Keesokan harinya, tepat pada hari Natal, orang menemukan jenazah seorang gadis gelandangan di tengah hutan tanpa pakaian. Percikan Kisah Anak Manusia 353. Baik, sekarang tugas adalah buatlah pertanyaan-pertanyaan tentang pesan yang terkandung dalam cerita tersebut agar memudahkan kalian dalam memahami makna ketaatan dalam menanggapi panggilan dan kehendak Allah. Sebagai bahan untuk diingat bahwa ketaatan iman terpancar dalam seluruh perilaku hidupnya. Dia pasrahkan dirinya secara total kepada kehendak Allah. Baginya seluruh hidupnya adalah milik Allah. Dalam kekurangan, dia masih dapat berbagi kebahagiaan kepada sesamanya. Bahan kajian kedua, yakni memahami keteladanan Bunda Maria dalam menanggapi panggilan dan kehendak Allah. Sekarang, mari kita bersama-sama membaca teks Kitab Suci Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea, namanya Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya,
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kalian mendengarkan bacaan teks kitab suci Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 tersebut, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa inti warta malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Maria? 2. Bagaimana tanggapan Maria terhadap warta malaikat Gabriel? 3. Resiko apa yang akan dihadapi Maria dalam menanggapi warta malaikat tersebut? 4. Apa peran Maria dalam sejarah karya keselamatan Allah bagi manusia? 5. Teladan apa yang dapat kamu ambil dari sikap Maria tersebut? Nah, silakan kalian kerjakan tugas ini. Sebagai rangkuman untuk dipahami bahwa perawan Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna dengan sepenuh hati yang tak terhambat oleh dosa manapun. Ia memeluk kehendak Allah yang menyelamatkan dan membaktikan diri seutuhnya sebagai hamba Tuhan kepada pribadi serta karya putranya untuk dibawa dia dan beserta dia. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, mengabdikan diri kepada misteri penebusan. Maria tidak secara pasif belaka digunakan oleh Allah, melainkan bekerja sama dengan penyelamatan umat manusia dengan iman serta kepatuhannya yang bebas. Ketaatan iman yang sempurna yang ditunjukkan oleh Sang Perawan Maria harus menjadi pedoman bagi kita dalam beriman. Dalam hidup sehari-hari, kita harus memandang setiap peristiwa hidup sebagai bagian dari rencana dan karya Allah yang senantiasa berkehendak menyelamatkan semua orang, disertai dengan sikap penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Dari hari ke hari, hidup kita harus semakin berpadanan dengan kehendak Allah sendiri. Sebagai bahan refleksi pada hari ini, mari kita hening sejenak. Anak-anakku yang terkasih, lihatlah, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Kata-kata Bunda Maria ini menunjukkan ketaatan iman yang sempurna.
Bagaimana dengan sikap kita ketika menanggapi panggilan dan kehendak Allah? Apakah masih tawar-menawar ketika kita mendapat panggilan Tuhan? Sanggupkah kita penuh ketaatan iman melaksanakan kehendak Allah? Sudahkah hidup kita menjadi tanda keselamatan bagi sesama? Dengan selalu berbuat baik, berbelas kasih pada yang kekurangan, mau memberi penghiburan pada yang kesusahan, membantu teman-teman yang kesulitan dalam belajar. Mari kita hening sejenak, kita refleksikan semua itu dalam hati kita. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.